Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Tolo dari kelas H, jurusan 1 Farmasi angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah jurusan kimia fisika. Yang pertama, energi. Energi adalah daya kerja atau tenaga. Energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu energia, yang merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu objek dikatakan memiliki energi jika dapat menyebabkan perubahan sesuatu. Energi berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Adapun bentuk-bentuk energi, yang pertama energi mekanik, yang kedua energi bunyi, yang ketiga energi panas, yang keempat energi listrik, yang kelima energi magnetik, yang keenam energi kimia, yang ketujuh energi bumi, yang kedelapan energi nuklir, yang kesembilan energi matahari. Adapun bunyi dari hukum kekekalan energi yaitu energi dapat diciptakan dan tidak dapat memusnahkan. Energi dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Materi yang kedua, sistem periodik unsur. Perkembangan penyusunan unsur. Yang pertama, triade de Bereiner. Johann de Bereiner adalah orang yang pertama menemukan adanya hubungan antara sifat unsur dan massa atom relatif. Pada tahun 1817, dia memasukkan unsur tersebut ke dalam 3 kelompok unsur yang memiliki sifat yang sama. Yang kedua, daftar Mendeleev. Mendeleev menemukan hubungan yang lebih terperinci antara massa atom relatif dengan sifat unsur. Pada tahun 1869, Mendeleev berhasil menyusun suatu daftar terdiri 65 unsur kimia untuk menyusun daftar unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif, dikenal dengan nama hukum periodik. Yang ketiga, sistem periodik modern. Sistem periodik modern disusun berdasarkan hukum periodik modern yang menyatakan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Itu sebabnya tabel unsur-unsur tersebut dinamai tabel periodik. Sifat-sifat dari sistem periodik modern, yang pertama jari-jari atom, yang kedua energi ionisasi, yang ketiga afinitas elektron. Materi yang ketiga, ikatan ion. Yang pertama, pengertian ikatan ion. Ikatan ionik adalah sebuah gaya elektronik yang mempersatukan ion-ion dalam suatu senyawa ionik. Ikatan ion adalah gaya tarik-menarik antara dua ion yang berlawanan muatan yang terbentuk melalui perpindahan elektron. Yang kedua, sifat-sifat ikatan ion. Sifat-sifat ikatan ion yang pertama, bersifat polar sehingga larut dalam pelarut polar. Yang kedua, memiliki titik didih lele yang tinggi. Yang ketiga, baik larutan maupun lelenya bersifat elektrolit. Yang ketiga, pembentukan ikatan ion. Pembentukan ikatan ion dilakukan dengan cara transfer elektron. Ikatan ion timbul sebagai akibat dari gaya tarik-menarik antara ion yang bermuatan positif dan ion yang bermuatan negatif yang dihasilkan karena perpindahan elektron. Yang keempat, nama dan rumus senyawa ion. Gabungan kation dan anion menghasilkan senyawa ionik. Senyawa ionik dinamai dengan mengurutkan kationnya dulu, lalu diikuti dengan nama anionnya. Ion dapat berupa monoatomik atau polianatomik. Dengan polianatomik juga disebut sebagai ion molekuler.
Materi yang keempat adalah ikatan logam. Yang pertama, pengertian ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara muatan positif dan ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron bebas bergerak yang dihasilkan oleh elektron valensi masing-masing logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terjadi antara atom logam dengan 8 atau 12 logam yang lainnya. Misalnya ikatan antara logam natrium dan 8 logam natrium lainnya. Yang kedua, sifat-sifat logam. Sifat-sifat logam yang pertama, logam dapat ditempa, dibengkokkan, direntangkan, dan tidak mudah rapuh. Yang kedua, sifat menghilang. Yang ketiga, daya hantar listrik. Yang keempat, daya hantar panas. Yang kelima, titik kiri dan titik lele tinggi. Yang ketiga, klasifikasi ikatan logam. Klasifikasi ikatan logam dibagi menjadi dua. Yang pertama, klasifikasi ikatan logam menurut golongannya. Yang kedua, menurut unsur penyusunnya. Klasifikasi ikatan logam menurut golongannya dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, ikatan logam pada unsur golongan atom. Yang kedua, ikatan logam pada unsur transisi. Menurut unsur penyusunnya dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, ikatan logam antara unsur sejenis. Yang kedua, ikatan logam antara unsur yang berbeda jenis. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan logam. Yang pertama, titik lele dan titik didih. Yang kedua, jari-jari atom. Yang ketiga, jumlah elektron valensi. Yang keempat, bilangan koordinasi. Contoh dari ikatan logam yaitu ikatan natrium. Ikatan logam natrium. Natrium memiliki konfigurasi elektron 1s, 2s, 2p, 3s. Tiap atom natrium tersusun dari 8 atom natrium yang lainnya dan terjadi pembagian. Dan materi yang kelima adalah ikatan van der Waals. Yang pertama, Waals. Waals ialah gaya tarik-menarik antara atom atau molekul, di mana gaya ini relatif jauh lebih lemah dibandingkan gaya yang timbul karena ikatan valensi. Dan besar gaya ini adalah 10-7 kali jarak antara atom-atom atau molekul-molekul. Gaya van der Waals dalam ilmu kimia merujuk pada jenis tertentu gaya antara molekul. Istilah ini pada awalnya merujuk pada semua jenis gaya antara molekul. Gaya van der Waals dahulu dipakai untuk menunjukkan semua jenis gaya tarik-menarik antara molekul. Namun kini merujuk pada gaya-gaya yang timbul dari polimerisasi molekul yang terlemah menjadi diperoleh seketika. Pada saat tertentu molekul-molekul berada dalam van der Waals. Yang kedua, klasifikasi gaya van der Waals. Klasifikasi gaya van der Waals yang pertama, interaksi ion dipol. Yang kedua, interaksi dipol-dipol. Yang ketiga, interaksi ion dipol tereduksi. Yang keempat, interaksi dipol-dipol tereduksi. Yang kelima, interaksi dipol tereduksi. Yang ketiga, fakta yang menunjukkan adanya gaya van der Waals. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa ada gaya tarik-menarik antara molekul, contohnya Cl2 dan Cl. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi ikatan gaya van der Waals. Yang pertama, jumlah elektron dalam atom. Yang kedua, bentuk molekul. 3. Yang kelima, ada 4 gaya yang mempengaruhi gaya van der Waals. Yang pertama, gaya orientasi. Yang kedua, gaya imbas. Yang ketiga, gaya dispersi. Yang keempat, gaya tolakan. Yang kelima, asal mula gaya dispersi van der Waals. Yang pertama, dipol-dipol yang berubah sementara.
Yang kedua, dipol sementara yang memberikan kenaikan. Yang ketiga, kekuatan gaya dispersi. Yang keempat, pengaruh ukuran molekul terhadap kekuatan ikatan dispersi. Yang kelima, pengaruh bentuk indeksi terhadap kekuatan gaya. Yang keenam, gaya van der Waals. Materi yang keenam adalah ikatan kovalen. Yang pertama, pengertian ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan kimia yang terbentuk dari pemakaian elektron bersama oleh atom-atom berbentuk ikatan. Ikatan kovalen biasanya berbentuk dari unsur-unsur non-logam. Ikatan kovalen terjadi ketika masing-masing atom dalam ikatan tidak mampu memenuhi aturan oktet. Dengan pemakaian elektron bersama, ikatan kovalen masing-masing memenuhi jumlah oktetnya. Hal ini mendapat pengecualian untuk atom hidrogen yang menyesuaikan diri dengan konfigurasi atom dari yang tidak terlibat dalam ikatan kovalen disebut elektron bebas. Ikatan rangkap memiliki panjang ikatan yang lebih pendek daripada ikatan tunggal. Selain itu terdapat juga macam-macam jenis ikatan kovalen lainnya seperti sigma, pi, delta, dan lain-lain. Yang ketiga, pembentukan ikatan kovalen. Pembentukan ikatan kovalen digambarkan dengan struktur Lewis sebagai peranan ikatan valensi dalam membentuk ikatan. Gabungan atom-atom melalui ikatan kovalen akan membentuk molekul. Pembentukan ikatan kovalen dengan cara pemakaian bersama pasangan elektron tersebut harus sesuai dengan konfigurasi elektron gas mulia yaitu 8. Terdapat beberapa macam ikatan kovalen. Yang pertama, polaritas ikatan kovalen. Yang kedua, berdasarkan kepolaran. Berdasarkan kepolarannya, ikatan kovalen dibagi menjadi dua, yaitu ikatan kovalen polar, yang kedua ikatan kovalen non-polar. Ciri-ciri ikatan kovalen polar. Ciri-ciri ikatan kovalen polar, yang pertama, senyawanya terbentuk dari unsur yang berbeda. Yang kedua, tidak simetris. Yang ketiga, adanya pasangan elektron bebas pada atom pusat. Ciri-ciri senyawa polar, yang pertama, dapat larut dalam air dan senyawa polar lain. Yang ketiga, memiliki kutub positif dan negatif akibat tidak meratanya distribusi elektron. Yang ketiga, memiliki pasangan elektron bebas. Ciri-ciri ikatan nonpolar. Yang pertama, ciri-ciri ikatan kovalen nonpolar. Senyawa tersebut terbentuk dari unsur sejenis. Jika dari unsur tidak sama simetris maka nonpolar. Yang ketiga, tidak ada pasangan elektron bebas pada atom pusat. Yang kedua, ciri-ciri senyawa nonpolar. Yang pertama, tidak larut dalam air dan senyawa polar lain. Yang kedua, tidak memiliki kutub positif dan negatif akibat meratanya distribusi elektron. Yang ketiga, tidak memiliki pasangan elektron bebas. Materi yang ketujuh, ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan antara molekul yang memiliki atom H yang terikat pada atom yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Terima kasih, itulah materi dari mata kuliah kimia fisika yang saya terima selama ini dan saya bisa buat dalam bentuk resume. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.